jadi anak mudanya sebenarnya yang sangat berpotensi untuk jadi apa? Untuk jadi dia yang harus sangat terliterasi digital supaya anak-anak muda ini bisa meliterasi lingkungan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam setara, semangat tangguh sejahtera. Selamat datang di podcast Gender Talk yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY. Podcast ini bertujuan untuk menjadi wadah belajar bersama tentang gender. Berbicara tentang gender, kita tidak hanya berbicara tentang perempuan, tetapi kita juga berbicara tentang pemenuhan hak dan rasa adil bagi seluruh jenis kelamin. Tidak terkecuali juga untuk kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas. Sobat setara, kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan telah membawa kita hingga masa saat ini. Hingga saat ini sudah banyak sekali platform media sosial yang kita ketahui ya, mulai dari dulu Friendster dengan Facebook booming, kalau sekarang mungkin TikTok ya. Mungkin TikTok. Banyak sekali media sosial yang berkembang hingga saat ini. Media sosial bersifat sangat bebas, sangat dialektis, ditandai dengan banyaknya konten. Kita bebas untuk mengunggah konten, memberi komentar, dan lain-lain. Tidak terkecuali juga di media sosial, banyak sekali isu-isu yang dibahas, banyak sekali topik-topik yang menarik. Salah satunya juga terkait dengan isu-isu gender. Sebuah hal yang menarik ketika kita akan membahas tentang terutama perempuan ya, bagaimana nanti media sosial membentuk frame terhadap perempuan dalam podcast kali ini yang bertajuk Citra Perempuan pada Ruang Publik dan Representasi Isu Adil Gender. Telah bergabung bersama kita ada dua narasumber yang hebat-hebat dari sudut legislatif maupun dari sudut pandang ahli. Dari sudut pandang legislatif ada Bapak Haji Muhammad Yazid SAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak Yazid? Insyaallah. Insyaallah sehat. Baik Pak Yazid. Lalu dari sudut pandang ahli ada Ibu Nendra Rengganis atau akrab disapa Mbak Monik dari Direktur HIPWI. Halo. Selamat siang Mbak Monik. Siang. Sehat Mbak Monik? Alhamdulillah. Untuk memulai podcast pada kesempatan kali ini, mungkin kita akan memulai dengan sebuah pertanyaan yang cukup sederhana, Sobat Setara. Bagaimana pandangan kedua narasumber terhadap media sosial kini ya? Mungkin saya bisa memulai dari Pak Yazid terlebih dahulu. Terima kasih. Media sosial ini adalah sebuah kemajuan zaman dan sekaligus juga tantangan zaman. Era saya kecil, era saya remaja, saya bisa sangat menikmati keemasan anak-anak saya, maksudnya masa kanak-kanak saya dan masa remaja saya. Dan sekarang dengan kemajuan zaman ini, gadget sudah sangat luar biasa, kemudian mempengaruhi budaya, artinya kontribusi untuk adanya pergeseran budaya ini sangat kuat sekali. Sehingga gadget ini, era kemajuan ini seperti sebilah dua mata pisau. Satu sisi, kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik, kemudian akan terluka. Tapi sisi lain, ketika kita bisa memanfaatkan, nah ini kita akan bisa mendapatkan sisi manfaat yang luar biasa. Seperti ketika kita memberikan anak kecil, sangat bahaya sekali. Kemudian kalau kita tidak bimbing dengan sebuah edukasi yang cukup untuk menatap kemajuan zaman ini. Saya kira itu Mas. Baik Pak Yazid, mungkin dari Mbak Monik. Oke, jadi saya adalah salah satu generasi yang juga tumbuh dan nggak pernah kebayang gitu bisa bekerja lewat media sosial kan. Saya membangun satu platform digital di tahun 2014 di mana waktu itu media sosial tuh lagi booming-boomingnya gitu, lagi pertama kali muncul, terus reach-nya masih luas, sangat terbuka. Nah, media sosial tuh kalau kita mau lihat sebenarnya apa sih sekarang?
media sosial sebenarnya saat ini kalau menurut saya adalah realita baru yang diciptakan oleh berbagai platform yang ada. Nah, tapi realitanya itu apa sih? Realita yang dimunculkan di media sosial adalah realita yang terfilter, yang terkurasi. Misalnya saya hari ini, saya nggak mau kelihatan sehat gitu. Saya mau misalnya kelihatan lagi sedih. Ya udah yang saya munculkan di sosial media saya sesuatu yang sedih. Jadi media sosial pertama adalah sebenarnya kesempatan besar. Saya sepakat dengan Bapak tadi karena dulu nggak kebayangkan kita ada pekerjaan namanya social media manager, ada pekerjaan namanya social media analis. Itu sesuatu yang sangat baru dan baru muncul karena social media. Di sisi lain, social media adalah satu realitas virtual yang kita bangun dan realitasnya itu adalah realitas yang kita kurasi sendiri, terfilter oleh kita. Gitu mereka. Baik Mbak Monik. Lalu tadi menyambung dari Mbak Monik, kira-kira kriteria-kriteria apa yang membentuk sebuah frame di media sosial, Mbak? Oke, kalau kita ngomongin soal framing, kita ngomongin soal satu agenda ya, itu bisa terjadi kalau apa yang bisa membuat sesuatu itu jadi agenda, sesuatu itu jadi framing. Kalau diucapkan secara berulang-ulang, kalau banyak pihak yang ngomongin itu berulang-ulang kali. Misalnya nih, kita bicara soal pandemi. Awalnya orang menyepelekan soal COVID gitu. Tapi karena semua stakeholder, media, LSM, pemerintah bilang kalau ini itu berbahaya, ini deadly virus, sesuatu yang kita harus hati-hati. Ya kita jadi berhati-hati, itu jadi satu agenda, jadi satu framing. Nah, apa yang bisa menjadikan itu framing? Pertama, seberapa sering isu itu digaungkan. Yang kedua, siapa yang membawa. Dan yang ketiga, bagaimana respon orang-orang terhadap isu tersebut. Baik Mbak. Tadi Mbak Monik mengatakan sering digaungkan ya Mbak ya. Nah, kalau selama Pak Yazid melakukan selancar di dunia media sosial Pak. Ya, saya melihatnya dari perspektif politik begitu ya Mas ya, karena dunia saya dunia politik. Seperti yang tadi Mbak Monik sampaikan, sesuatu yang diucapkan, yang diunggah terus-menerus, walaupun sesuatu itu baru jarine kalau bahasa Jawanya, baru sebuah opini yang belum tentu kebenarannya, atau memang diciptakan untuk memperkeruh suasana misalnya. Nah ini yang sangat bahaya. Sehingga ke depan ini kita harus mendewasakan masyarakat supaya tidak kemudian menjadi korban dalam tanda kutip bagi orang-orang yang punya kepentingan, punya agenda politik. Sekarang ini kan banyak yang dalam tanda kutip menjadi agen-agen tertentu untuk kemudian mempropagandakan. Padahal kadang-kadang kabar ini justru hanya membuat hidup masyarakat belum tentu kebenarannya. Nah, sekali lagi kita punya tanggung jawab bersama lah, masing-masing diri kita, kemudian masyarakat, pemerintah, termasuk pemerintahan kami yang ada di legislatif ini untuk menyadarkan supaya menggunakan media sosial ini secara bijak sehingga masyarakat sekali lagi tidak menjadi korban. Berbicara tentang korban Pak Yazid, menurut Pak Yazid siapa yang paling rentan menjadi korban Pak? Yang paling rentan menjadi korban adalah masyarakat paling bawah yang mungkin baru pemula memegang gadget gitu ya. Dia kadang-kadang begini Mas, harusan mempunyai Android, mengaplikasikan Android misalnya, mendapatkan kabar hoax. Dia merasa paling tahu duluan untuk kemudian dia share lagi, padahal itu fitnah, isu hoax dan lain sebagainya. Nah ini korban itu ini Mas. Padahal kadang-kadang masyarakat sudah tahu bahwa ini tidak benar. Nah ada lapisan masyarakat seperti ini yang justru nanti menjadi korban dalam artian begini, mereka akan cemas, akan panik karena mendapatkan bombardir berita yang sangat luar biasa yang sekarang ini justru kebanyakan hoax karena tadi itu. Nah, kebohongan yang dibangun, yang diucapkan, yang diunggah terus-menerus itu bisa jadi kebenaran loh. Padahal kebenaran itu kadang-kadang orang malas akan ngomongkan karena itu adalah sebuah kebenaran, realita. Tapi kan kadang-kadang orang malas, sehingga ini yang paling bahaya seperti itu. Baik, kalau dari sudut pandang Mbak Monik sendiri selaku pengamat pegiat media sosial, kelompok rentan lainnya kira-kira siapa Mbak Monik?
Yang pertama, kalau kelompok yang paling rentan soal dalam hal terdampak soal media sosial itu yang paling rendah literasi digitalnya, jelas tuh yang pertama. Sekarang tuh kan PR besar kita ya, Kominfo juga sekarang lagi ada sedang ada kampanye besar-besaran soal Indonesia harus cakap digital gitu. Jangan sampai kasus yang paling sering kita temui sehari-hari. Bahkan saya pun sering gitu mendapatkan curhatan user kayak Hipu yang tiba-tiba merasa terjebak. Kasusnya apa paling banyak sekarang? Pertama pinjol itu banyak banget yang tiba-tiba pinjam uang gampang, terus sekalinya telat bayar bunganya langsung gede banget. Lalu yang kedua ada kasus-kasus dating online dating. Jadi kenalan secara online, terus ternyata dibohongi atau sakit hati lah. Jadi yang paling terdampak itu yang literasi digital rendah. Nah, kalau kita melihat kultur Indonesia, mau nggak mau nih, arahnya kemana? Arahnya yang paling vulnerable, paling rentan, pertama adalah perempuan dan anak-anak. Kenapa? Karena kalau kita ngomong soal anak-anak nih, sekarang anak-anak itu udah jadi kewajiban ya Pak. Mereka anak SD aja, anak saya aja yang umur 3 tahun udah harus sekolah Zoom gitu, online. Mau nggak mau sosial media, lalu internet juga udah jadi bagian dari keseharian mereka. Tapi mereka itu literasi digitalnya belum cukup, belum saatnya juga mereka bersinggungan dengan dunia digital. Nah, dan yang kedua perempuan. Karena sekarang ketika sosial media semakin berkembang, lalu kita kan akhirnya punya kebutuhan baru yang tidak kita sadari. Ada sisi-sisi, ada bahasanya tuh fear of missing out lah. Kalau kamu nggak ikutan posting sesuatu pas lagi trending, kamu merasa ketinggalan. Kalau kamu nggak posting lagi cantik, lagi keren, kamu merasa nggak oke, nggak dapat like. Nah, yang paling banyak terkena kekerasan di digital siapa? Salah satunya pastinya perempuan. Lalu menurut Mbak Monik sendiri potensi edukasi untuk membendung ya, untuk membendung fenomena terutama tadi kepada resiko terhadap anak-anak dan perempuan, potensi edukasinya menurut Mbak Monik di titik mana Mbak? Potensi edukasinya itu besar banget, sangat besar dan sangat berpeluang karena Indonesia ini kekuatannya itu dua kan. Di banyak banget riset selama masa pandemi ini yang unik itu pertama orang Indonesia itu tetap positif selama masa pandemi. Jadi apapun yang terjadi kita tuh yakin kalau kita bisa melewatinya. Dan yang kedua Indonesia ini sebenarnya karena digital gapnya itu masih sangat besar. Jadi masih banyak banget peluang kita untuk mengedukasi, meningkatkan literasi digital teman-teman semua. Nah, tinggal kita mau gerak bareng-bareng apa enggak nih? Kita mau gerak dari pemerintah mau gerak, dari sisi media mau gerak, stakeholder lain mau gerak apa enggak secara bersama-sama. Karena agendanya harus satu. Nggak bisa tuh kita ngomong A, terus misalnya kita dari pihak media atau stakeholder yang lain mau ngomong A, tapi pemerintah ngomong yang lain, itu nggak bisa. Memang literasi digital itu suaranya harus bareng. Baik, kalau tadi menyinggung tentang pemerintah, ya. Mungkin dari Pak Yazid, menurut Pak Yazid apakah eksekutif maupun dari legislatif sendiri sudah ada upaya-upaya untuk melakukan perlindungan dalam hal ini Pak? Saya tertarik komentar dulu kaitannya dengan Mbak Monika tadi ya, kaitannya dengan masalah antisipasi gagap teknologi semacam ini untuk kemudian supaya masyarakat tidak menjadi korban. Perspektifnya Mbak Monika tadi sifatnya adalah lebih umum, saya setuju. Tapi kami mencoba mendekati dari pendekatan entitas terkecil yaitu keluarga, dan ini sangat penting sekali. Karena entitas keluarga ini kunci di tengah gagapnya kita terhadap teknologi yang tiba-tiba majunya itu tidak cuma 1, 2, 3 langkah, itu sangat luar biasa sekali. Sehingga saya berharap dan pemerintah kaitannya dengan pertanyaan sampean ini sudah cukup hadir lah. Kami membentuk atau mengesahkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang perlindungan keluarga ini. Termasuk salah satu 2 pasal ini juga kaitannya dengan masalah digital semacam ini, kemajuan digital semacam ini. Nah, sehingga pada intinya adalah keluarga ini betul-betul harus gretek, bahasa saya pedulinya, terutama orang tua. Sekarang ini sudah merupakan sebuah kewajiban seperti yang tadi disebut Mbak Monika. Anak-anak kita karena pandemi harus Zoom.
otomatis mereka itu sangat familiar dengan gadget. Karena dia sekolah, sarana untuk sekolah itu dengan Zoom. Mereka tidak hanya pegang pada saat sekolah saja, setelah itu mereka pegang. Bahkan sekarang ini anak-anak kita sudah sangat akut sekali. Gak usah jauh-jauh, saya kasih contoh. Ponakan saya harus melakukan terapi dengan psikolog supaya bisa terlepas dari game. Nah ini kan sangat bahaya sekali. Nah sehingga keluarga ini sangat penting untuk kemudian mengawasi anak-anaknya. Karena dengan teknologi juga kita bisa tahu apa link yang dibuka oleh anak-anak kita. Nah ini yang sering saya sampaikan kepada orang tua, jangan sampai anak-anak kita itu handphonenya, gadgetnya itu di password. Kita harus tahu sebagai orang tua, supaya apa? Supaya kita tahu persis apa yang mereka lakukan. Gak apa-apa, bukan masalah kebebasan, karena ini adalah tanggung jawab kita semua. Jangan sampai anak-anak mengkonsumsi informasi yang mestinya belum saatnya dikonsumsi, sudah dikonsumsi, sehingga eksesnya terjadi, perkosaan, pencurian, tindak kekerasan. Karena apa? Beberapa kesaksian mereka setelah di BAP ini baru saja melihat situs ini dan itu, melakukan kekerasan karena ini dan itu. Nah ini kewajiban orang tua, artinya entitas paling kecil di tengah masyarakat yaitu keluarga, ini sangat penting sekali. Dan insya Allah pemerintah juga hadir dalam hal ini lewat Perda nomor 7 tahun 2018 tentang ketahanan keluarga. Saya kira. Berarti Pak Yazid mencermati memang dari keluarga entitas yang paling kecil ini untuk melakukan edukasi dan tentunya langkah-langkah pencegahan ya Pak ya? Ya, sangat strategis sekali karena di situ peran ibu sangat besar sekali. Kalau bapak mungkin anak-anaknya bisa lulah, kalian kan dengan ibu, anak-anak kita, baik anak perempuan maupun anak laki-laki, hubungan emosionalnya sangat tinggi. Nah ini peran antara ibu dan bapak ini sangat besar untuk kemudian masyarakat, terutama anak-anak kita. Sebenarnya yang disebut itu kan salah satu korban paling besar itu anak-anak dan perempuan. Mereka belum siap untuk menerima menerima informasi-informasi atau mungkin berupa gambar, video dan lain sebagainya. Ini kan kita misalnya membuka link. Sekarang kan pemerintah belum mampu, Mbak, untuk kemudian memfilter siapa-siapa yang boleh membuka ini. Artinya ketika tangan ini mengeklik link ini saja, itu dewasa ataupun anak-anak bisa kok membuka. Nah ini yang paling dewasa. Ini yang paling strategis untuk melakukan pencegahan ini, antisipasi hal-hal semacam ini adalah keluarga. Karena mereka setiap kali ketemu dan saya kira kalau orang tua coba, Dok, saya lihat handphone kamu buka apa hari ini? Ini saya lakukan, Pak. Saya punya anak kecil. Jangan sampai anak-anak kita itu buka link-link yang mestinya belum dibuka. Nah, ini penting. Saya kira itu. Baik Pak Yazid. Tetapi kalau dari kondisi sekarang Mbak Monik, bagaimana kondisi frame media sosial sendiri di Indonesia Mbak? Apakah ada data-data yang menyatakan lebih banyak konten yang kira-kira positif atau negatif, atau mungkin kurang lebih gambaran umumnya ya Mbak ya? Bagaimana kondisi frame media sosial kita? Oke, kalau data yang dilansir ya, setiap tahun kan We Are Social, Facebook itu pasti mengeluarkan data. Nah memang dari tahun ke tahun kekerasan berbasis online itu selalu meningkat. Bahkan sekarang Facebook, salah satu yang terbesar dan yang paling masif di Indonesia kan Facebook. Facebook sampai membuat peraturan, dia sangat ketat terhadap beberapa kata yang mengarah ke bullying. Jadi misalnya bahkan kamu menulis kata bully, kamu menulis kata siksa, itu akan langsung ke ban sama Facebook. Jadi nggak boleh ke arah sana. Sebenarnya kalau ditanya apakah lebih banyak konten positif atau konten negatif di media sosial, ibaratnya itu gini, konten positif itu tuh jauh lebih banyak. Kalau kita lihat lah di dunia secara umum, banyakkan mana sih orang jahat apa orang baik? Pasti banyakkan orang baik. Tapi orang baiknya ini mau ngomong keras apa enggak? Orang baiknya ini kelihatan apa enggak? Sesuatu yang negatif itu pasti akan mendapatkan lebih banyak atensi dibandingkan dengan sesuatu yang positif. Jadi kalau saya selalu ibaratkan konten-konten yang positif itu tuh kayak riak yang kecil-kecil, konten negatif itu kayak ombak
kayak ombak yang ngegulung kayak tsunami. Nah, kalau kita mau media sosial itu konten positif lebih banyak, memang kita harus bergerak bareng-bareng, kita harus ciptakan gerakan untuk selalu konsisten bicara soal konten positif. Sementara supaya konten-konten negatif ini tidak lagi mendapatkan atensi. Itu yang pertama. Jadi gerakan kita perlu memang bikin gerakan yang terorganisir untuk menciptakan konten positif. Nah, yang kedua, gimana caranya konten-konten yang negatif ini supaya tidak lagi mendapatkan atensi, mendapatkan usernya? Ya lagi-lagi edukasi. Sebenarnya masyarakat itu udah pinter kok sekarang, udah tahu mereka membedakan domain aja. Kalau dulu kan mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu sebelum pandemi, domain xyz.blablabla.net itu diklik aja kan. Sekarang orang udah mulai aware, oh jangan-jangan ini pencurian data, jangan-jangan ini phishing, jangan-jangan oh ini bukan media yang terpercaya. Nah, sekarang sebenarnya kita sudah terakselerasi ke arah situ. Nah, saat kita sudah terakselerasi ke arah sini, tinggal kita memasukkan value-value ke masyarakat. Ada loh informasi yang bisa kamu percaya, ada loh informasi yang masih harus divalidasi. Arahnya ke sana. Baik Mbak Monik, tadi Pak Yazid mengatakan bahwa media sosial ini juga seperti pisau bermata dua, Pak. Lalu tadi saya juga melihat bahwa perempuan dan anak juga lebih rentan ya, lebih potensial untuk menjadi korban. Kira-kira mengapa Mbak anak-anak dan perempuan menjadi lebih rentan mengalami kasus-kasus yang tidak diinginkan ya di media sosial? Media sosial ya. Terutama mereka menjadi apa ya? Mereka terkena frame ya. Kena framing. Iya, kena framing di media sosial ya. Wah, kalau ngomongin itu tuh bisa panjang ya. Pertama nih, kalau kita ngomongin soal di dunia digital, ada bisnis model yang sejujurnya sekarang juga mulai tidak sehat. Bisnis model berbasis klik. Jadi teman-teman yang jadi influencer, jadi creator di digital, itu dapat uangnya dari mana? Dapat uang ketika dia bisa mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya ke kontennya. Nah, akhirnya itu dimanfaatkan oleh awalnya oknum-oknum, ya saya harus bilang juga rekan-rekan sejawat saya yang kurang bertanggung jawab dan kurang melek gender. Misalnya nih, kita melihat berita, ada pilot perempuan, kenapa harus selalu diiming-imingi, ditambahi dengan cantik, pilot perempuan seksi? Padahal kan banyak sekali sisi-sisi lain dari si pilot perempuan ini yang tidak hanya cantik, tidak hanya seksi, dia juga perempuan yang cerdas, dia juga perempuan yang berpendidikan. Tapi yang diangkat adalah sisi-sisi yang seksis lah bisa dibilang. Kenapa? Karena itu mendatangkan traffic. Traffic equal to sama dengan pendapatan. Nah, jadi memang ada bisnis model yang harus diakui tidak sehat di dunia digital. Nah, lalu yang kedua juga, kenapa anak-anak dan perempuan lebih rentan? Karena mereka adalah orang-orang yang secara natural lebih banyak secara jumlah ya. Pengguna internet di Indonesia aja 70%-nya perempuan loh. Lalu sekarang dengan piramida penduduk Indonesia yang seperti ini, 70-80%-nya perempuan usia produktif, 18-24, 25-34, 13-17. Mereka adalah generasi yang suka sharing, happy gitu sharing, bagian dari keseharian mereka. Nah, kalau nggak hati-hati, kalau sharingnya juga nggak dikontrol, orang yang lihat sharingnya juga nggak teredukasi, ya akhirnya ya udah, wih seksi ya, terus wih langsung pop. Ya kamu pasti tau lah, kayak tiba-tiba ada satu cewek yang posting sesuatu, dia nggak minta apapun, tiba-tiba dikirimin foto alat kelamin pria gitu, sering banget terjadi. Nah, itu benar itu. Jadi misalnya ada kita posting sesuatu, terus kita nggak minta apa-apa, terus tiba-tiba ada orang yang, wah kamu kayaknya ini ya pengen apa gitu, nah akhirnya langsung dikirimin gambar yang tidak senonoh lah. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Karena dari sisi yang sharing, kita bilang lah misalnya yang sharing perempuan yang sharing juga sharingnya itu masih loose apapun di sharing, sementara dari sisi yang merespon itu juga ya belum teredukasi. Jadi masih dunia digital sekarang itu kalau di Indonesia terutama mungkin di masyarakat yang belum teredukasi itu masih kayak bola panas gitu. Kamu bisa ngeluarin apapun, kamu bisa merespon apapun tanpa ada etikanya. Padahal etika digital itu ada. Tadi berbicara tentang bola panas Mbak Monik. Tadi Pak Yazid mengatakan bahwa sebenarnya ada permasalahan yang lebih mendasar lagi, yaitu tentang terutama tadi literasi digital, lalu
keluarga. Jadi kalau boleh saya lihat sebenarnya permasalahan tentang media sosial ini permukaan ya Pak Yazid dan Mbak Monik. Tetapi sebenarnya masih ada permasalahan di bawah lagi ya Pak Yazid. Ya saya kira gini Mas, kita bermedia sosial ini kebanyakan, terutama misalnya pengguna paling banyak di Facebook. Di situ kadang-kadang orang itu kan kemudian menjadi sangat emosional, kemudian mencurahkan emosinya itu di media sosial, bangga, kan gitu Mas. Saya lagi galau, saya lagi ini, atau mungkin foto-foto dan sebagainya. Nah, ini loh Mas. Nah, sebetulnya ini kan merupakan sebuah ekspresi dari masyarakat, keseharian masyarakat. Taruhlah misalnya banyak hal yang ditimbulkan dari efek media sosial, ya sebetulnya masyarakat itu sebetulnya sakit, kan gitu Mas. Pada posisi sekarang ini, terus terang saja, ekonomi ini kan baru, ya walaupun sekarang sudah berangsur pulih gitu kan, sebetulnya masyarakat ini kan ekspresif di dalam menyampaikan sesuatu di media sosial. Sekali lagi, ini butuh kedewasaan. Kan tidak harus masalah keluarga diunggah di Facebook dan lain sebagainya, kira-kira kan seperti itu. Nah, saya lihat ini trennya sudah mulai membaik lah dibanding dengan 5-10 tahun yang lalu. Masalah apa-apa bisa dilemparkan ya. Semoga ke depan ini akan lebih baik lagi, supaya kita lebih bijaksana menggunakan media sosial ini, sehingga media sosial ya kalau saya pakai Mas misalnya, kalau saya sebagai politisi, pertama ya untuk happy saja, untuk fun-fun, yang kedua ya untuk silaturahim dengan teman-teman konstituen, untuk misalnya membagikan informasi dan lain sebagainya. Jadi tidak harus kemudian ketika kecewa ketika kita punya orang yang mungkin berbeda pandangan dengan saya harus menyindir, ini kan sebetulnya tidak sehat seperti itu. Nah, saya kira itu Mas. Tetapi selain kedewasaan, menurut Pak Yazid, pihak-pihak mana saja Pak yang perlu concern terhadap isu ini Pak? Ya tentu saja semua orang, semua pihak, semua elemen masyarakat, siapapun, baik pemerintah, kami yang ada di legislatif, non-government, termasuk ya aktivis-aktivis gender dan lain sebagainya, terutama yang berkompeten dalam hal ini. Mestinya kita juga punya tanggung jawab untuk mendewasakan pola pikir masyarakat kita. Kalau kita mulai dari hal yang terkecil, yaitu keluarga, entitas terkecil kita, kemudian masyarakat, lingkungan kita. Mari sama-sama kita dewasakan untuk kemudian kita bermedia sosial dengan baik. Berarti Pak Yazid tadi memandang semua orang harus terlibat ya Pak ya? Iya. Dan tadi sekali lagi saya melihat Pak Yazid menekankan peran keluarga yang sangat vital ya. Kalau dari sudut pandang Mbak Monik sendiri, kira-kira pihak mana saja Mbak? Apakah ada perlu rekayasa digital, ada rekayasa dari pemerintah terutama melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk ya, untuk melakukan framing gitu. Bagaimana Mbak Monik? Oke, kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab, sebenarnya ini kan digital itu sebenarnya udah kita akhirnya masuk ke dalam fase masyarakat digital kan. Kalau kita lihat data jumlah pengguna anak yang aneh di Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia yang terdaftar di Facebook aja itu udah lebih banyak daripada jumlah manusia di Indonesia. Berarti kan satu orang itu bisa punya lebih dari 1-2 akun ya Pak. Yeah. Karena itu sekarang sebenarnya banyak studi kan yang sudah mulai mengarah ke digital governance, lalu juga masyarakat digital ini harus diapakan, nantinya kita harus mengatur. Jadi secara dari pemerintah pasti itu satu. Tetapi ini yang saya lakukan ya sehari-hari. Saya berusaha di Indonesia ini kekuatannya di mana sih? Kekuatannya itu dalam 5-10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita akan menghadapi generasi baru yang itu sangat potensial. Nah, jadi anak mudanya sebenarnya yang sangat berpotensi untuk jadi apa? Untuk jadi dia yang harus sangat terliterasi digital supaya anak-anak muda ini bisa meliterasi lingkungan sekitarnya, entah itu orang tuanya, saudaranya, bahkan sekarang ibu-ibu muda pun itu sudah bisa jadi penggerak literasi digital. Jadi anak-anak muda,
Kemudian perempuan-perempuan muda itu sekarang sudah harus masuk fasenya itu udah bukan lagi cuma bisa menggunakan, tapi dia udah harus tahu etikanya. Dia juga perempuan-perempuan juga sudah harus tahu apa sih peluang di digital yang bisa dimanfaatkan untuk ekonominya, untuk pengembangan pribadinya, self development, filternya aja, hiruk pikuk filter, hiruk pikuk fitur, tapi kita tidak bisa memanfaatkan itu untuk apa? Untuk pengembangan diri, pengembangan ekonomi, memintarkan anak-anak kita. Pemerintah fungsinya di mana? Pemerintah fungsinya memfasilitasi sih menurut saya. Memfasilitasi dengan berjejaring. Toh Indonesia itu komunal banget kok. Ibaratnya tinggal dicolek, ayo bantuin kita dong. Jalan pasti. Ya, tapi faktanya Mbak. Enggak ya Pak ya? Sekarang ini faktanya, maaf, benar. Saya sepakat dengan apa yang Mbak Monik sampaikan. Cuma ini tantangan ke depan kita. Oh iya. Nah, remaja-remaja kita kan sukanya hanya TikTok. Maaf loh, TikTok tidak kemudian perspektifnya jelek, tidak. Cuma kan kalau TikTokan terus kan ya, kapan dia akan belajar, kapan dia akan menyelesaikan kuliah. Terus kemudian yang paling fatal kadang-kadang begini, ibu-ibu kita mestinya yang punya tanggung jawab berat tadi ya, besar tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Sosialita dan sebagainya akan melihat ya, saya punya lah beberapa teman, istri teman yang kebetulan berteman di media sosial. Wah, sekarang gejala apa fenomena masyarakat tentang sosialita ini kan sangat tinggi sekali. Nah, ini yang memprihatinkan kita. Nah, ke depan ini tantangan kita bersama. Nah, mereka ini kan sangat pragmatis sekali orang-orang sosialita itu. Dia ada acara, bahkan dia tidak cukup dengan sebuah foto kamera ini, dia ketika mengadakan acara foto studio diundang bla bla. Untuk apa? Untuk konten. Nah, sebatas itu saja, sehingga boro-boro kesadaran tentang literasi dan sebagainya, dia orientasinya cuma itu. Ini kan disorientasi. Yang kita prihatinkan ini ibu-ibu yang punya anak-anak, yang anak-anaknya harus dijaga. Kedepannya ini sangat bahaya kalau ibu-ibu ini tidak menjaga anak-anaknya. Dia sibuk sekali. Sosialita itu kesibukannya sangat luar biasa. Sosialita pasti orang mampu. Sosialita misalnya akan arisan saja, arisan 10.000. Dress code-nya itu bisa puluhan juta kok. Dan perencanaannya sangat luar biasa. Sehingga maaf, ini banyak keluhan. Sehingga kadang-kadang lupa untuk kemudian memperhatikan anaknya dari perspektif ini tadi. Ini fenomena di masyarakat, di tengah masyarakat, dan ini fakta. Dan saya sepakat Mbak, kita sama-sama punya tanggung jawab untuk kemudian mendewasakan sudut pandang kaitannya dengan masalah kemajuan zaman ini. Tapi selain ibu, ayah juga berperan. Iya, pasti Pak. Saya tidak kemudian menyudutkan ibu. Ibu itu adalah perempuan itu bagi saya, menurut saya, agama saya punya posisi tinggi lah. Saya sampaikan tadi, ini kan perspektifnya untuk ibu, Mas, tanggung jawab di keluarga tadi itu, yang kadang-kadang saya prihatin melihatnya dari sudut itu. Bapak juga punya tanggung jawab, tidak kemudian semuanya diserahkan ibu. Saya juga perhatian sekali terhadap anak-anak saya, dan ini adalah tanggung jawab kita semua, hak dan tanggung jawabnya sama lah, kira-kira seperti itu. Apalagi sekarang sudah ada emansipasi wanita, kan gitu Mas. Kalau kita lihat positifnya di masa sekarang ini dengan digital yang makin maju, sebenarnya kalau untuk parenting itu sekarang gapnya udah makin ini loh, makin nggak lagi bapak itu apa, ibu itu apa, karena makin banyak role model yang muncul di digital. Jadi role model digital baru yang bapaknya aktif banget gitu. Jadi itu sebenarnya kalau sisi positifnya. Nah, tapi sisi negatifnya saya sepakat tadi, kayak TikTok, Facebook, Instagram, orang data privacy aja kita itu belum tahu kok. Privasi semua kan sekarang semua mau cepet ya, kayak mau pakai aplikasi apapun langsung centang supaya bisa pakai aplikasinya. Padahal kita nggak tahu kan data apa yang kita berikan pada mereka. TikTok itu ngambil data apa aja, Instagram bisa ngelacak kita, Facebook bisa tracking kita ada misalnya tracking kita ada di mana, aplikasi pinjol apalagi. Nah, jadi di satu sisi kalau kita mau lihat dunia digital, kemajuan digital ini untuk membangun kultur kita ada apa nggak? Ada banget. Contohnya tadi parenting, emansipasi dan lain-lain itu
maju banget karena digital. Tapi di sisi lain kita harus kejar paket cepet banget untuk memunculkan itu literasi digital kita dan kesadaran etika digital yang baik itu seperti apa. Tadi saya menangkap dari Mbak Monik bahwa juga perlu ada kesetaraan ya Mbak ya, untuk menuju kesetaraan ya. Goals kita untuk menuju kesetaraan di dunia digital, tapi juga perannya kita saling setara untuk melakukan edukasi tersebut ya Mbak ya. Terutama tadi disinggung dari Pak Yazid, ayah dan ibu juga kita sama-sama support. Jadi menurut Mbak Monik dan Pak Yazid, kita positif menuju lebih baik ya Pak ya, ditandai dengan kesetaraan tadi Pak. Ya, kesetaraan jelas ya Mas ya, artinya sudah sekarang itu gender itu sebetulnya sudah, menurut saya sudah nggak ada lagi, karena semua kebijakan pemerintah urusan apapun, misal dalam sebuah organisasi mensyaratkan 30% keterlibatan perempuan. Ini memang sudah upaya keras untuk mendorong, dan sekarang sudah imbang seperti yang tadi disampaikan. Sekarang sudah nggak ada kerasa lagi kok perbedaan gender dan lain sebagainya, hak kewajibannya sama. Saya kira itu Mas. Jadi ke depan kita harus optimis dong, terutama di dalam membangun masyarakat ini kita harus optimis. Ya, dengan kata kunci kita harus bergerak bersama semua elemen masyarakat, baik itu pemerintah, swasta dan lain sebagainya. Kita sama-sama panjenengan sebagai aktivis, sebagai yang hidup di dunia digital semacam ini, kami dari legislatif ini, dari DP3 AP2 ini punya tanggung jawab semua untuk kemudian mengajak kepada masyarakat kepada sesuatu hal yang lebih baik. Kalau Mbak Monik? Optimis banget sebenarnya, karena peluangnya itu besar sekali loh di digital. Bayangkan 3 tahun lalu emang kalau kita bilang ayo meeting itu artinya ketemu. Kalau mau ketemuan di Jakarta ya harus terbang ke Jakarta. Face to face ya. Face to face kan. Sekarang meeting itu udah kayak one call away kan. Tinggal pencet aja kita bisa meeting. Nah, jadi peluangnya sangat besar. Tinggal bagaimana dari sisi pengguna media sosial sekarang juga harus lebih sadar apa kewajibannya, apa etikanya, lalu juga harus lebih sadar apa yang sisi-sisi yang bisa digali dari media sosial selain sharing personal. Nah, lalu dari sisi pemilik platform, dari sisi pemerintah juga perlu lebih mengetatkan berbagai regulasi yang ada supaya konten-kontennya itu konten-konten yang lebih safe, bisa dinikmati sesuai usianya lah kalau di digital. Tadi saya mendapat sebuah kata-kata yang menarik dari Pak Yazid tentang ke depan. Nah, untuk menutup sesi podcast pada kali ini, kita akan coba sedikit merangkum dan melihat ke depan, yaitu kira-kira agenda ke depan Mbak Monik dan Pak Yazid. Kira-kira agenda ke depan apa yang ideal untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan gender di dalam media sosial? Mungkin dari Mbak Monik terlebih dahulu. Yang pertama, lagi-lagi saya harus bilang literasi digital. Karena dengan kita kuatkan literasi digital kita akan meminimalisir kekerasan berbasis gender di dunia digital. Lalu kita juga akan paham bagaimana etika kita berinteraksi dengan sesama user di platform digital. Itu yang pertama, jadi menguatkan literasi digital. Lalu yang kedua, sebenarnya nih, saya ngomong juga sebagai perempuan yang memanfaatkan dunia digital. Sebenarnya saat digital ini makin kuat di Indonesia, ini kesempatan kita sebagai perempuan untuk memaksimalkan potensi kita tanpa kehilangan waktu bersama keluarga. Karena waktu dan sistem kerja sekarang kan udah nggak lagi 9 to 5 kan sekarang. Sekarang kamu bisa bekerja dengan Facebook, kamu bisa bekerja dengan waktu yang kamu atur sendiri. Dan bagi perempuan itu sebenarnya sangat menguntungkan. Jadi bagi perempuan sebenarnya kita saatnya memanfaatkan momentum ini untuk bisa mengakselerasi diri, karena di dunia digital itu nggak mengenal kamu perempuan, gender tuh udah nggak ada lah. Kita udah masuk ke genderless world lah kalau di dunia digital. Tapi siapa yang punya potensi itulah yang akan muncul. Jadi selama kita mau mengembangkan diri dan selama literasi digital kita udah kuat, ya itulah momen kita bisa tidak hanya setara tapi juga bisa mencapai posisi yang terbaik, mencapai peluang yang paling
baik di dunia digital. Baik, Mbak Monik. Kalau dari Pak Yazid? Ya, saya sebagai politisi ya Mas ya, melihat begini Mas. Kita sama-sama punya landasan negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tujuannya itu pada hakikatnya adalah membangun manusia seutuhnya. Itu intinya. Dan membangun manusia seutuhnya itu apapun tantangan zaman ke depan, termasuk ke depan ini kaitannya dengan kemajuan zaman, frame saya sekali lagi adalah keluarga. Keluarga ini adalah benteng terakhir untuk membangun jati diri dari bangsa kita ini. Entitas terkecil ini adalah keluarga. Nah, saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian untuk menyiapkan keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Sehingga edukasi, literasi misalnya, kita awali dari keluarga. Karena insya Allah keluarga itu hubungannya sangat dekat, sangat erat, dan bisa langsung tune in untuk kemudian melakukan edukasi. Kemudian yang kedua, ke depan saya berharap pemerintah pusat terutama membuat regulasi yang betul-betul bisa untuk mendukung supaya masyarakat kita siap menghadapi era sekarang ini. Nah, seperti tema kali ini kan kaitannya dengan masalah gender, kemudian bicara tentang gender tadi lebih banyak kita bicara tentang korban dari kemajuan ini, perempuan. Nah, artinya apa? Regulasi ini betul-betul harus dibuat secepatnya supaya ada aturan yang kemudian oleh pemerintah dilaksanakan sehingga apa, konten-konten yang mestinya tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak kita, masyarakat kita, ini jangan. Saya yakin bisa kok. Kita kan punya angan-angan seperti itu, insya Allah bisa. Kita 20 tahun yang lalu nggak punya pikiran ada Facebook. Seperti yang tadi, sepakat saya ada mapping. Saya jadi anggota DPRD itu sudah 6 periode Mas. Saya jadi anggota Dewan sampai lahir tahun berapa? 98. Setahun saya jadi anggota Dewan sampai baru lahir. Sudah sangat lama sekali. Saya 97 sudah jadi. Artinya begini. Dulu itu kita meeting ya meeting harus face to face. Sekarang era sekarang adanya pandemi, saya dari rumah pakai baju atas jas, bawa celana pendek pun bisa meeting kok bisa. Dulu kita nggak ada gambaran seperti itu. Nah, demi atas kemajuan zaman kan gitu. Kalau misalnya pemerintah sekarang kita tuntut untuk membuat regulasi yang bisa kemudian membuat aturan yang secara otomatis ketika kita ngeklik belum dewasa belum bisa. Toh sekarang ini kan ranah sampai privasi kita diketahui oleh siapapun. Maaf loh. Misalnya sekarang ini kita dengan vaksinasi itu saja kita mau bepergian. Itu kan sudah sampai NIK saja sudah diketahui. Nah, sehingga gadget kita itu kan bisa kemudian ada sebuah aplikasi yang misalnya ini anak-anak umur berapa? Ini tidak bisa buka ini. Saya yakin bisa. Sehingga mulai dari pemerintah membuat regulasi yang mengatur khusus tentang ini sehingga tidak lagi anak-anak kita dicekoki dengan hal-hal ataupun mungkin situs-situs yang tidak baik yang kemudian melatar belakangi tindak kriminal. Itu saja Mas. DIY ini ada kriminal apa yang unik, kelitih misalnya. Ini anak-anak kelitih ini korban dari kemajuan teknologi loh. Saya pernah diskusi dengan teman polisi ketika mereka di BAP pasti karena habis melihat ini kekerasan ini dan itu, terutama tindak pidana misalnya pemerkosaan. Rata-rata yang mereka lakukan itu karena terinspirasi dari foto, gambar atau gambar hidup karena gadget itu. Nah, sehingga ke depan itu Mas, saya lebih pada untuk apa? Usulan saya ke pemerintah pusat ada regulasi tentang itu. Saya yakin bisa. Terima kasih Mas. Baik, Sobat Setara, kalau boleh sedikit merangkum, tadi kita telah mendengarkan banyak pencerahan, banyak sudut pandang dari Mbak Monik dengan Pak Yazid.
kalau boleh saya rangkum adalah mari kita mewujudkan realitas baru ya di media sosial tadi, dan tujuan kita jelas untuk mewujudkan kesetaraan di dalam media sosial dan melalui kerja bersama-sama ya. Tadi Pak Yasid menyebutkan dari keluarga, kita bangun juga dari komunitas, yang kemudian nanti dari negara, dan negara juga menyiapkan undang-undangnya, menyiapkan peraturannya hingga kita bisa implementasi bersama. Sobat Setara, tidak terasa menit demi menit tadi kita telah banyak mendapatkan insight. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Monik, dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Pak Yasid atas segala pencerahannya dan sudut pandangnya. Semoga podcast pada kesempatan kali ini dapat mencerahkan kita semua dalam praktek bermedia sosial, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih Sobat Setara, semangat tangguh sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.